Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hayya bina ibtida awalan fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfini bihaqqil fatihati su'ala, wa karamuka kafin anil maqal, akrini bihaqqil fatihati maqala, wa hasil ma fi damir ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga atas berkahnya, rahmatnya, dan senantiasa kita ditempatkan di tempat yang baik-baik dan berbuat yang baik-baik. Dan juga berkat salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam terus terhaturkan untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada subuh hari ini kita melanjutkan pelajaran tajwid kita. Kemarin tajwid kita tentang takbir, ya. Takbir, kita sudah mengetahui takbir ini tidak boleh diganti yang lain, ya. Banyak Ustadz sengaja tidak memberitahu yang salah-salahnya terlalu banyak karena nanti terlalu fatal. Lebih baik kita langsung yang benarnya baik, seperti ini ilmunya, supaya menghemat waktu, ya. Kalau tidak dikasih contoh-contoh yang salah, paling sekilas baik. Nah, mengulangi sedikit, berarti rumusan menghitung takbir itu adalah yang terakhir 5, yang sebelum terakhir 6. Nah, jadi kalau subuh 11, 65. Kalau zuhur 6, 6, 6, 5, 23. Asar juga 23. Maghrib 17, 6, 6, 5, 17. Isya juga 23. Totalnya 97 kali. Itu sholat wajib baik, ya. Kalau ditambah sholat sunat banyak berarti, ya. Hampir 200 kalian kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, lafaz ini kemungkinan besar sehari itu kita sudah mahir. Nah, itu, ya, sudah mahir. Nah, tetapi yang jadi masalahnya, karena kita tidak belajar ilmunya, bagaimana cara menempatkan titiknya, sedikit mengulang, ya, maka terjadilah sangat fatal bagi kita sama-sama. Di mana fatalnya itu, akhirnya kita salah di dalam mengucapkannya, ya. Kenapa Ustaz katakan salah? Karena di dalam tahiyat itu kita membuka dengan ucapan yang baik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi rabbil alamin. Aku buka dengan mengharapkan berkah dan ucapan-ucapan yang terbaik. Itu semua karena Allah, Tuhan seluruh alam. Berarti kita membuka itu dengan ngarap berkah. Masuk masjid, masuk musola, ya Allah berkahilah tempat ini. Didoakan terus, ya. Jadi kalau awalnya tidak berkah, jadi berkah. Kemudian ucapan yang baik-baik yang kita ucapkan. Dan terakhir adalah itu semua karena Allah. Kalau ketiga ini sudah kita lakukan di dalam tahiyat kita,
maka kita akan mendapat apa? Mendapat selamat. Assalamu alaika, semoga selamat atas engkau. Ayuhan nabi, menjadi makhluk yang terpilih, nabi yang terpilih. Wa rahmati, rahmatku untukmu. Wa barakati, berkatku untukmu. Nabi buka dengan 3 hal, dijawab dengan 4 hal. Nabi buka ngarep berkah, Nabi buka dengan ucapan yang baik, Nabi buka ini semua karena Allah. Dijawab oleh Allah, selamat. Berarti dunia dan akhirat. Makhluk yang terpilih kalau kita menjadi waliullah. Ilmunya masih panjang itu Pak Hari kakek. Ya, kasih selamat dulu dunia dan akhirat, jadi waliullah. Rahmat Allah untuk kita, berkah Allah untuk kita. Dari mana kita tahu itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Apa kata Allah? Kata Nabi, semoga selamat juga atas kami dan hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau kita ingin dapat ucapan 4 hal itu dari Allah, maka ikuti kata Nabi. Apa itu? Buka dengan mengharap berkah. Ucapkanlah ucapan yang baik-baik, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca terus itu dalam sholat. Cuman aplikasinya tidak terpakai. Nak pergi begawe, ya Allah berkailah gawean ini ya Allah untuk anak bini aku. Ngomong yang baik-baik karena Allah, selesai, dapat itu semua. Sebelum Ustaz mulai, sikok lagi yang ingin Ustaz sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya. Nabi menyatakan, la yadkhulu ahadakum amaluhul jannah wa la yajiru minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Apa kata Nabi? Tidak ada satupun amalan kita yang dapat mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, dan tidak ada juga amalan kita satupun dapat menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana, termasuk aku, kata Nabi. Bengong kan, sabar kan? Jadi kalau Nabi tidak ada bisa, cak mana dengan kami? Itu kan logikanya. Lalu kata Nabi, illa birahmatin minallah, kecuali apa yang sudah dirahmati oleh Allah. Nabi dapat rahmat tadi. Waktu Nabi bercakap dengan Allah di Sidrah Muntaha, di tempatnya Allah, yang di situ mengucapkan lapas-lapas yang kita baca setiap sholat, maka hendaklah kita ikuti petuah Nabi. Apa itu? Buka ngarep berkah, ucapkan yang baik-baik karena Allah, maka kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah ternyata ya. Oke, itu sedikit pesan dari Ustaz. Kita masuk ke dalam pelajaran. Kemarin lapas Allahu Akbar kita ulang sebentar, karena di sini sudah dapat semua bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang belum dapat? Sudah ya? Sudah dapat semua. Itu doa iftitahnya ada 10 macam. Kaki kita jelaskan. Mengulang dulu lapas Allahu Akbar. Jangan sampai kita salah di dalam melapaskan. Sebentar, mereview. Bapak-bapak perhatikan, kemarin kita latih yang 2 poin ini dibaca tafkhim, tebal, tipis. Allahu Akbar, bukan bar, tebal. Tafkhim hukumnya, huruf ro yang dimatikan sebelumnya berbaris fathah atau doma maka dibaca tafkhim, tebal. Itu catatan dulu. 2 poin itu nampak betul itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar.
Akbar. Nah, ya, itu ya. Jadi lapasnya Allahu Akbar. Sekali be, kita mulai 3, mulai Allahu Akbar. Oke. Kemudian ini diisi dengan ilmu-ilmunya, nanti kita lewat dulu karena poin pentingnya bukan di situ. Waktu bapak-bapak, ibu-ibu membaca ini ada 3 titik kan kemarin kan? Mulut mengucap ke Allahu Akbar, tangannya Allah di sini. Kalau ibu-ibu di sini, bapak-bapak sini Allahu Akbar. Jadi Allah seperti ini, Akbar. Barnya mantap. Ya, sama lihat Ustaz. Allahu Akbar. Ya, posisi tangannya seperti guru Ustaz Kiai Haji Abdullah Zawawi Izam. Lihat juga Abbas Kumpul, lihat juga Habib Umar, ujung jari kelingking sama jempol ngadep ke sini. Tangan 2 telunjuk. Bukan kampanye. Bukan kampanye, memang inilah ajarannya dari dulu. Ya. Mentang-mentang Ustaz muda nak kampanye 2 ya tak, bukan. Memang inilah ya. Nah itu. Iya, ada kampanye dah Ustaz, ya. Uang kan lah ada kampanye 1. Nah, kita bantulah psikologi 2, itu kan. Allah ini usolli. Allah, hati kita usolli. Fardal maghribi, ya. Bar makmuman lillahi ta'ala. Karena kalau jadi makmum harus diucapkan makmumannya, ya. Lupa Ustaz kemarin ya. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Jadi jangan langsung sedekap dulu. Jadi usolli fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala. Jadi harus dilatih. Ketiga ini harus kompak. Kalau tinggi kok ini kita tidak bisa kompaknya, cak mana kita dengan tim lain ini, baru dengan diri dewa tidak kompak. Pak Mardan, antara gerak tangan, ucapan sama hati tidak kompak. Nah, cak mana kita kerja sama dengan yang lain, baru dengan diri dewa ini, baru 3 itu ya. Itu dilatih. Sama-sama coba usolli, masuk ke dalam hati. Fardal maghribi, masuk ke dalam hati. Makmuman lillahi ta'ala, masuk ke dalam hati. Nah, sekarang usolli di sini fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala. Harus kompak dengan tangannya. Usolli fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala. Lah kompak 2, aja sikok lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, paling ini dilatih. Dilatih terus. Cara yang latih lemaknya dibawa sholat sunat. Allahu Akbar. Tinggi kok ini dilatih kompak. Insya Allah kalau seharian dilatih terus bisa juga. Ya. Dan langkah selanjutnya lebih enak kita. Oke. Ini sedikit. Untuk lanjutannya tanya-tanya baik ya. Untuk lanjutannya. Nah, yang kedua adalah doa iftitah. Di bapak-bapak, di ibu-ibu itu ada 10 macam. Ada 10 macam doa iftitah. Nah, dibaca galau-galau, lajulah. Cuma siko itulah siap-siapnya kalau tinggal imam, ya tak? Yang jadi imam siap-siapnya kalau tinggal makmum. Nanti 10-10 jadi baca. Nah, ya. Iya, 10-10-nya. Nah, jadi dari 1 sampai 10 ini, kalau kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak bosan, subuh itu lagi, zuhur itu lagi, asar itu lagi, maka variannya banyak. Jadi tinggal bapak-bapak, ibu-ibu pilih. Tapi yang akan saya jelaskan ini cuma sikop. Yang nomor 10, yang paling pendek. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar. Nah itu canya itu sepakat kalau gitu ya. Iya. Bertanya makmum, Ustaz ngapalah imam itu cepet nian? Oh, makmum tadi belum tahu ilmunya. Ada yang pendek juga, cuman agak panjang juga. Inni wajatu wajahnya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Cukup di situ boleh. Itu banyak, ada macam-macamnya ya. Silakan dipilih sendiri. Ini tidak ada organisasi NU, organisasi dia kata hadis Nabi kalau itu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu pilih. Tidak kata apa istilah itu aliran ini aliran itu, tidak, itu hadis Nabi kalau. Jadi tinggal ibu-ibu, bapak-bapak pilih mana yang bapak ibu suka, ya. Jadi kita blurkan itu, kita hilangkan mindset yang salah itu. Jadi silakan ibu-ibu, bapak-bapak pilih. Kita pilih yang pertama ya, subhanallah. Nah, subhanallah. Walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi imam pakai pendek itu, dia Fatihah keluar nanti itu memang kita imam pakai. Iya. Biasa yang nomor 4 ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu inni wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ada lanjutan lagi kan? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Hah? Iya. Nak nomor 5, nak nomor 5. Ibu lihat-lihat kondisi imamnya. Kalau imamnya lah sudah pakai apa? Langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ibu langsung ganti inilah, ganti judul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu jengok kalau imam tu sudah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu langsung gantilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira imam tadi belum mulai juga, ibu lah sudah subhanallah walhamdulillah, tak apa-apa nak baca Allahu akbar kabira. Nah, nak dibaca 2 boleh, sikap boleh, 10-nya boleh, galau-galaunya boleh. Iya. Pakai doa iftitah apa? Allahumma ba'id apa-apa. Nah, silakan ya. Tak jadi masalah. Jadi itulah pengkondisian. Kita makmum bisa mengkondisikan imam, kita imam bisa mengkondisikan makmum. Apalagi tarawih. Jangan-jangan ini kalau yang dipakai imam sama makmum nih. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah itu dalam hati wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, cara melapaskannya tidak perlu diiramakan karena ini bukan ayat, cukup dibaca subhanallah. Ya, dimati ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah wallahu akbar. Jadi cepat baik, tidak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa Ustaz contoh kepada ini? Murid-murid Ustaz yang sudah 6 tahun 7 tahun itu biasa mimpin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata waktu Ustaz cek siko-siko ibu-ibu, pertama baca biasa Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, kenapa jadi lagu ini kata Ustaz? Takutnya kaki kalau ibu-ibu sesama ibu-ibu jadi imam, ibu baca itu kaki yang kata yang lainnya astagfirullah rabbal baroya, takutnya ke situ kaki. Ngelantur. Jadi bacanya dipotong-potong bebas. Karena ini sudah melekat pada diri kita, kalau itu pasti nak nyanyi. Betul kan? Maka Ustaz ubah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi hati-hati pada hari. Dia pada hari nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal asr wala haula. Pak Haji Sobri di belakang langsung wala haula, kepalangan ya, batal kalau ini sholat. Hati-hati ya, hati-hati terbawa lagu itu tidak boleh ya. Irama yang lain itu. Oke, menurut Ustaz ini cukup ini. Ya, ini cukup. Tasbih apa doa iftitah ini. Subhanallah maha suci bagi Allah. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah lah yang maha besar. Jadi isim tafdil, jadi yang paling ya, yang paling utama. Allah lah yang paling utama, yang paling besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap. Tidak perlu ragu-ragu lagi ya. Nah, jadi sudah takbir, sudah kita baca doa iftitah sudah. Ingat setiap takbir dan itu ada rukunnya, namanya tumakninah. Tumakninah itu tenang. Allahu akbar. Sekedar hati mengucap tasbih subhanallah, baru lanjut doa iftitah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dalam hati wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian tasbih lagi subhanallah untuk membedakannya, untuk namanya tumakninah, tenang subhanallah, hati baik subhanallah, baru auzubillahi minasyaitonirrajim, baru sunnah itu membaca ta'awudz. Bahkan ada ulama lain mengatakan setiap nak mulai basmalah, nak setiap ini baca ta'awudz sunnah hukumnya. Tapi usah di awal baik auzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah ya. Mazhab Syafi'i bismillah itu wajib hukumnya. Jadi kalau kita dah baca bismillah, berarti kita sudah menyimpang ke pemahaman lain itu. Ya. Jadi namanya wajib mana itu? Itulah biasanya kalau ada imam yang tidak baca bismillah di Al-Fatihahnya, biasanya banyak tetap berbaris tapi keluar. Karena sudah beda aturan. Apalagi masjid kita sudah pakai aturan mazhab Syafi'i. Tumakninah lah seperti itu ya. Nah, Al-Fatihah ini yang ingin Ustaz rasakan adalah bukan cuman, kalau kemarin kan minimal di takbir kita antara ucapan, gerakan dan hati ya. Lupa tasbih tadi juga ucapan, gerakan dan hati. Gerakan kita adalah akal di situ.
Subhanallah, maha suci bagi Allah. Hati kita mengatakan Engkau yang suci ya Allah. Walhamdulillah, pujian hanya untuk Engkau ya Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wallahu, Engkau lah ya Allah yang maha besar. Itu hati kita menghayati. Jadi sekarang kita mulai sholat itu bukan cuman gerakan sama ucapan, tapi ada hati, penghayatan, lebih khidmat, khidmat. Nah sekarang Al-Fatihah sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah, inna nakuna wara'al imam, iqra' biha binafsik. Kalau kalian berada di belakang imam, maka baca di dalam hati kalian. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, iringi di dalam hati. Hayati artinya. Berusaha untuk mengetahui artinya dulu, baru maknanya ke dalam. Nanti lihat, boleh jingok di Google untuk sementara ini tentang hadis qudsi Imam Ahmad bin Hanbal tentang Al-Fatihah. Waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, seluruhnya kita dengan nama-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini tanda-tanda kita nak dapat selamat, tanda-tanda kita nak dapat makhluk yang terpilih, yang wali tadi, tanda-tanda kita nak dapat rahmat, dan tanda-tanda kita nak dapat berkah. 4 itu dengan menyebut nama Allah. Kalau kita tidak ada nyebut nama Allah, hati-hati itu. Hadisnya pernah saya jelaskan dulu. Nah, waktu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bismillah ini, tolong penghayatan kita waktu bismillah serentak nama-nama kita itu memaknai artinya. Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang ingin Ustaz kasih tahu adalah ro ini tebal, tafkhim. Ro ini tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, 2 ro ini tebal. Waktu hir tipis, hir, nir tipis. Waktu ro-nya tebal. Sekali lagi Ustaz contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tebal. Poin 2 ke ini Rohim itu tebal, tafkhim namanya. Berarti selain dari itu tipis, tarkik. Ustaz fokuskan di sini dulu, kita benari. Yang mudah dulu. Ini cuman singkok, ini Alhamdulillahi itu tafkhim di atas itu bil alamin, cuman singkok di ro itu, Yang dibaca tebal itu kan ada kho, ro, ko, so, do, to, zo, ada 7. Nah untuk sementara ini masih ro dulu kan. Jadi 1 yang tebal, ro. Ustaz ulangi. Yang lainnya tipis, usahakan tipis. Alhamdulillahi
1, 2, 2 juga. R-nya tipis, waktu ro-nya lihat. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat, ro-nya tebal, ro-nya tebal. Sebelumnya tipis. Sekali lagi, satu lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Kaget sembari break, santai, boleh nyetor gantian apa-apa ya. Kalau sudah bisa dan tahu, ketahunan ya Pak Amri, Pak Amri, betul ya? Oh Pak Amrahan, alah Pak Amri, oh Pak Amri fil Azhar, Pak Amran, Amri itu. Andi Qiyaumiddin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sangat ketahuan. Tebal dan tipis ini sangat ketahuan. Kenapa Ustaz dulu ke ini yang mudah untuk kita ikuti. Jadi setelah kita bisa ini, bisa kita mengetahui, oh ini bacaan tebal, ini bacaan tipis. Ayat keempat tipis kalau Maliki yaumiddin. Mulai. Tipis kalau. Nah, ayat ke sini lihat. Ini baru kita dandani tafkhim tarkik Pak. Ada 5 ini ilmunya nih. Ternyata ayat kelima itu tidak ada yang tebal. Cuman hati-hati, bapak-bapak di sini kalau dibaca tebal, dita. Kedengaran Ustaz sering jadi makmum kadang dibaca po. Nasta'in, nah poin, bukan ta'in. Ya. Nah, boleh kakek sampai cek sama Ustaz ya. Ustaz baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, biasanya kakek bapak-bapak ibu-ibu di doma-doma ini jadi tebal. Budu. Nah, ada boleh budu. Iyyaka na'budu wa nah, kebanyakan kita jadi tafkhim. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, di sini. Yang baris-baris doma ini biasa jadi tebal. Ya. Apalagi tidak balik-balik tadi. Budu. 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 Iyyaka na'budu. Dia tipis, tapi kalau tidak balik lagi tebal. Iyyaka na'budu. Nah, budu tebal dia jadi. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu tebal. Ihdinas. Nah, ini. Sirotol. Ihdinas si. Nah, tebal. Ro tebal. Nah, di sini banyak tebal. Tol. Mustaqim tebal. Ada 4 tebal Pak. Ihdinas tipis. Waktu shotnya lihat ihdinas.
Nah, tebal. Naus. Waktu masuk ke sod, tebal. Ihdinas si. Tebal. Si. Ro. Tebal juga. Ihdinas sirotol. Tebal juga. Tol. Itu nanti ada sifat to ini namanya itbaq. Pangkal lidah nempel ke langit, tebelian ini. Sod tebelian, ro ida, qaf ida. Ida tebelian maksudnya tuh. Dia tebel tapi tidak ada sampai medoknya tebelnya kata wong tuh. Nah, ida. Ya. Jadi ada 4 ini tebal. Lihat Ustaz contoh kedua kali. 4 tepat. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya tebal. Nah, kadang kita di ta ini jadi to. Toqim. Nah, ngapa jadi to ini? Ta ini banyak ini. Ya, qim. Nah, qimnya baru tebal. Nah, saya contoh sekali lagi. Pelan-pelan. Ihdinas siratal mustaqim. 3 mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Tahnya ida, qafnya yang tadi. Taqim. Nah, po itu tidak boleh hamas. Maaf. Sirotol. Bisa jadi memang salah juga terlepas karena itu satu makhraj dengan ta kan. Ta itu kadang wong tuh juga bingung ini apa ta apa atau to ini. Banyak kejadian di situ. Dan mau Ustaz juga pengalaman di situ banyak to itu kadang kita baca hamas, ya. Iya. Enggak boleh. Sirotol. Banyak ada yang sirotol ladzi. Tuh ya, hati-hati ya. Itulah fungsinya kita kenapa harus ada ilmu. Kalau ada ilmu, kita ada alasan untuk negur siapapun dia. Siapapun dia. Kita di sini belajarnya adalah sama-sama belajar agar kita bisa saling mengingatkan. Wa tawassabil haq wa tawassabish sabr. Jangan benarnya cuma Ustaz, salahnya bapak-bapak. Itu tidak boleh. Ya. Karena kita sama-sama manusia yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan kita sama-sama punya ilmu, kita bisa saling mengingatkan. Ya, bukan saling menjatuhkan tapi saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi kalau kita bijak, terima legowo ya. Tidak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Ustaz dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas Kenapa harus tebal? Bulatan O-nya harus bentuknya sirotol. Tol. Musta. Ta ya. Qim. Baru itu. Terakhir. Banyak juga ini. Siratal ladzi. Ini tebal. Tafkhim. An'amta alaihim Nah, maghdubi. Du ini. Du. 3 ya.
Ada 4. Si. Oh maaf ini nih. 5. Lupa saya. Si tebal, ro tebal, to tebal. 3 kan? Satu paket ini sudah tebal di awal ini. Ladzina an'amta alaihim ghairil tipis. Ri ini tipis, ghair ini tipis. Ma tipis, bu tebal. Bu bi alaihim waladdu tebal. Dia harus apa? Itbaq. Sifat yang keempat itu pangkal lidah menempel ke langit-langit. Nah, waktu dia memanjang turun. Waktu dia nyebut do menempel ke langit-langit itbaq. Do. Waktu dia panjang do berubah. Do. Ini pangkal lidah Ustaz. Nempel ke langit-langit. Do. Nah, waktu panjang do nurun. Do. Jangan do salah atau do salah tapi do. Bunyinya beda. Do. Nah, dia dari tebal nipis karena ada jaufinya kerongkongan panjang. Nah, itu ya. Beda Bu, lihat do tapi do dari tebal nipis dia karena nak jaufi. Kita baca ya. 1 2 3 4 5. Oh banyak ternyata ya tafkhim ya baca tebal. Sengaja Ustaz pisah-pisah main ini ibu-ibu bapak-bapak biar ibu-ibu bapak-bapak bisa konsentrasi untuk ngelatihnya. Kan kita ada 5 ilmunya kan, tanda baca, tempat keluar huruf, sifat huruf, hukum bacaan, tafkhim, tarkik. Ilmunya sudah ada di buku, di modul ibu-ibu bapak-bapak. Nah, ini yang kelima, tafkhim, tarkik. Kayaknya kita maju lagi dikit-dikit, diulang-ulangi. Ya. Tafkhim ini ternyata banyak di Al-Fatihah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sama cak tasdid. Ya, 14. Ini jadi perhatian kita untuk dibaca. Ya, kita lihat. Ya. Allah. Lihat ya. Si, ro, pol. Oke, saya baca ya. Cek sound. Si, ro, pol. Oke, saya baca. Si, ro, pol, ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, lihat. Nurun. Bukan kepala kita yang nurun. Bukan. Bapak-bapak sama ibu-ibu spontan karena supaya naik leket juga benar juga ya. Cuma salah bukan pangkal lidahnya nempel itepak namanya. Itepak itu menempel ke langit-langit. Sifat itu disifat Pak, disifat yang bagian keempat, menempel ke langit-langit. Waktu dia memanjang jaufi kerongkongan, jadi supaya dia keluar dari kerongkongan harus turun. Jadi jadi kerongkongan bisa keluar. Itu Pak Ari. Jangan tidak keluar dari kerongkongan. Jadi dia harus turun supaya keluar dari kerongkongan ya. Kita baca sama-sama, kita potong bagi dua ya. Usah dulu. Sirupul ladzina an'amta alaihim. Mulai. Sirupul
saja biar bapak-bapak ibu-ibu bisa merasakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. 3, mulai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu ya. Ternyata tafkhim tarkik seperti itu Bapak Ardan. Silakan dilatih. Kaki kita ulangi lagi Al-Fatihahnya. Boleh bertanya? Ada hambar dan yang hambar yang diolot gitu. Oh, naber itu di bertasdid. Boleh ditasdidnya main ini. Dia nadanya atau tekenannya di waktu jaufi. Waktu lah sudah neken ke lam, tak boleh neken lagi. Waktu nyebut lam tak boleh neken. Waktu nak masuk ke tasdidnya boleh naber namanya. Bagus. Tidak apa-apa, silakan mau tanya lagi. Jadi boleh dapat misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waktu nak masuk ke lamnya boleh. Tapi dalam keadaan jaufi. Hak pertama sudah ngegas ya. Boleh, tapi tetap bonya itu tetap hak pertamanya. Sisi kanan kiri lidah ke geram atas, ujung lidah ke gusi atas. Ada sifat keempatnya itebak, menempel ke langit lah, langit. Ya, dilin, benar ye. Lin hilang, jangan bolin. L-I-Y-Y-N, lin. Filosofinya benar ya. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Ingat untuk aplikasi dalam keseharian kita. Tadi sudah Ustaz buka dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillahi rabbil alamin. Bukalah dengan mengharap berkah. Dimanapun ibu nak mulai, bapak nak mulai, tempat apa baik ketemu dengan wong tua, mengharap berkah dengan tuanya. Berada di masjid ngarap berkah masjid, berada di kantor ngarap berkah di kantor, di kendaraan ngarap berkah kendaraan. Kenapa? Karena tempat itu Allah yang menciptakan. Seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan, maka kita hargailah yang menciptakan itu dengan ngarep berkah. Kalau nak pengen dapat rahmat dari Allah, kata Nabi tadi kan, termasuk aku juga tidak bisa nyelamat ke diri aku nak ke surga, aku nak ke neraka. Karena dapat rahmat Allah, jadi masuk surga. Nah, jadi itu berusahalah berucap yang baik. Yang baik ini berdasarkan ilmu. Ucapannya minimal nasihat, motivasi, ilmu. Syukur-syukur bisa hadis Quran. Nah, jadi kita sudah masuk yang ketiga, ilmu. Nasihat boleh saling menasihati. Ucapan yang motivasi, saling memotivasi boleh. Itu yang bagus, yang baik. Ada yang baik lagi naik dari antara nasihat sama motivasi, ilmu. Berbicara dengan ilmu, baru nanti hadis dan Al-Quran. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dan kita juga dapat rahmat dari Allah, dan kita digolongkan orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil lail wa nahar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai break kage.